Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, pagi ini sungguh luar biasa. Kita berada di podcast Kadin Bicara. Mari kita ngobrol. Di hari ini kita kedatangan seorang sosok yang luar biasa, successman yang pernah berjaya di masanya di dalam suatu perusahaan yang sangat luar biasa, yaitu perusahaan internasional. Mungkin kalian bertanya-tanya, siapa sih orang ini? Ya, tapi kita akan lihat dan akan kita kulik, ya. Yang membuat saya bahagia hari ini karena saya bisa kedatangan seorang yang luar biasa, humble dan suka sharing sama kami sebagai newbie. Oke, mari kita mulai kepada Pak Kala. Oke, selamat pagi Pak Kala. Selamat pagi. Selamat kali. Makasih sudah datang di acara podcast Kadin Bicara. Pagi ini Pak Kala ada banyak hal yang ingin kami tanyakan sebenarnya nih, ya. Di antaranya adalah bagaimana seorang Pak Kala yang sudah pernah mengalami hidup dari kesulitan nol sampai kemudian membangun suatu usaha menjadi besar, tetapi tetap menjadi seorang yang humble dan suka sharing dengan setiap orang dalam urusan bisnis. Sebenarnya saya pun mulai itu dari awal. Jadi ceritanya sebelum saya jalankan usaha itu, saya itu adalah seorang pegawai negeri. Jadi saya pernah bekerja di Departemen Keuangan. Jadi begitu lama SMA, saya melamar, syukur saya bisa diterima. Wah. Itu pada tahun 1985. Luar biasa ya Pak ya. Nah, kemudian setelah saya bekerja sambil kuliah, di sisi itu saya juga ikut bergabung di satu usaha namanya PT, dulu namanya PT Nusantara Sankoratama. Nusantara Sankoratama. Sankoratama, nah, ya. Itu awalnya. Itu bergerak di bidang apa itu Pak? Bergerak di bidang multi level marketing. Multi level marketing ya. Iya. Kalau boleh tahu nih, kasihlah sedikit masukan. Itu multi level marketing yang mana itu ya Pak, kalau boleh tahu? Jadi direct selling multi level marketing. Direct selling multi level. Ya. Kalau boleh lah ditanyakan, itu nama perusahaannya apa tuh Pak? Nama perusahaannya itu kalau dulu kan namanya PT Nusantara Sankoratama. Okay. Terus berubah jadi PT Sentra Nusa Insan Cemerlang. Sentra Nusa Insan Cemerlang. Ya. Terus berubah lagi namanya Citra Nusa. Citra Nusa Insan Cemerlang. Insan Cemerlang. Bukan itu yang namanya jadi CNI? Ya, itu semua CNI. Oh, semua itu CNI ya? Walaupun namanya itu beda-beda sedikit, tapi semua kebilang CNI. Oh, gitu ya Pak ya? Baru tahu itu. Ya. Oke. Sekarang boleh cerita nggak tuh bagaimana Pak Kala membangun suatu sebagai sales marketing yang luar biasa ya Pak ya, dari nol hingga kepada top position. Oh, sebenarnya itu yang paling penting kita itu awalnya adalah kita ulet dan berpikiran positif dulu. Gitu. Nah, iya, ulet iya, dan berpikiran positif. Jadi kalau kita ulet itu, kita memang dalam perjalanan itu pasti banyak menjumpai masalah, kendala, halangan. Tapi kita karena ulet, kita terus berjuang. Iya. Nah, kemudian kita berpikiran positif itu adalah kita itu selalu berpengaruh positif bahwa masa depan itu pasti akan lebih baik dengan proses kita terus berjuang. Jadi prinsipnya itu buat anak-anak muda ya yang mau berbisnis atau mau berusaha adalah mental pejuang ya. Betul. Oke. Sekarang nih kita tahu nih Pak Kala ya, dunia ini sering dihantam dengan berbagai macam masalah ya. Yang kemarin ada COVID, kemudian sebelumnya ada yang namanya 98 ekonomi, krisis ekonomi, ya kan? Dan kesemuanya itu amat sangat disaster ya, betul-betul mengerikan ya Pak Kala ya. Utamanya bagi pengusaha ya, karena banyak pengusaha yang hancur lebur, dan kemudian ada juga pengusaha-pengusaha yang tumbuh dari masa-masa sulit itu. Pertanyaan saya Pak Kala, kita tahu kayak negara Amerika, kemudian kayak negara Jepang, ya kan? Pada saat krisis moneter dulu, mereka tuh bisa selamat
karena UKM kan Pak Kala ya. UKM, UMKM sekarang ya, UMKM. Kalau lah dari penilaian Pak Kala yang sebagai seorang pengusaha yang sudah menjalani usaha ini, UMKM itu Pak sebenarnya sejauh mana sih sebenarnya pentingnya UMKM itu untuk mempertahankan perekonomian bangsa ini Pak? Oh, kalau menurut saya itu sangat penting sekali. Sangat penting ya Pak ya? Ya, apalagi negara kita Indonesia itu mayoritas itu adalah UMKM. Oh, mayoritas ya Pak mayoritas ya? UMKM semuanya itu. Iya. Jadi UMKM itu kan mayoritas, berarti dia memberikan lapangan kerja luas sekali lah bagi setiap orang itu. Bagi setiap orang ya Pak ya? Yang bagi setiap orang itu Iya, kan. iya. Kemudian di UMKM itu kan modelnya nggak besar sekali, kecil-kecil. Jadi hampir banyak sekali lah orang bisa masuk dalam usaha UMKM tersebut. Gitu ya Pak ya? Iya. Jadi kalau misalnya sekarang ini kalau perkembangan UMKM itu gimana ya Pak di masa sekarang ini ya? Karena apakah masih sulit untuk mendapatkan bantuan-bantuan atau binaan-binaan sehingga kedepannya nanti mungkin orang jadi karena dipermudah dari sisi aturan dan bantuan, mungkin akan lebih banyak lagi UMKM yang tumbuh gitu loh. Kalau menurut Bapak, pandangan Bapak ya sebagai seorang pengurus Kadin ya yang memang yang memang bergerak ngurusin para pengusaha yang ada di Indonesia ini, pembinaan tentang UMKM itu gimana? Kalau menurut saya pembinaan UMKM itu sudah cukup bagus. Cuma sekarang ini tergantung pada UMKM itu. Karena contohnya seperti ini. Pemerintah sudah menyiapkan program-program untuk membantu UMKM. Misalnya dengan KUR, kredit usaha rakyat. Jadi para UMKM itu, mereka itu juga harus mengertilah bagaimana cara untuk mendapatkan modal itu. Oh gitu ya Pak? Ya, karena mereka itu kan juga harus mengerti juga. Kalau dia nggak mengerti, dia nggak tahu ada manfaat bisa dibantu oleh pemerintah dengan program-program KUR dan lain sebagainya itu, dia juga nggak bisa dapatkan manfaat tersebut lah. Oh iya Pak. Berarti pada dasarnya ini kembali kepada si orang tersebut ya? Iya. Yang bagaimana dia mau berusaha atau tidak? Betul. Oke. Ya. Sekarang ini Pak, kan masih banyak nih pertanyaan bagi orang-orang yang mungkin pengen berusaha tetapi dia belum punya pengalaman atau belum punya informasi tentang UMKM tadi. Itu UMKM itu sebenarnya dia perlu izin nggak Pak? Seperti kayak yang lain-lain lah seperti PT atau yang lain sebagainya. Itu kira-kira kalau UMKM itu perlu nggak tuh? Oh, perlu sekali. Perlu sekali ya Pak ya? Karena kalau UMKM itu nggak punya izin, dia pertama bisa kena denda. Iya. Atau usahanya bisa ditutup. Berikutnya lagi, dia itu susah akses ke perbankan karena dia nggak punya legalitas izin kan. Iya. Berikutnya lagi, dia susah sekali mendapat bantuan daripada program-program pemerintah. Oh, jadi pada dasarnya memang tetap harus mengurus izin-izin ya Pak ya? Harus. Gitu ya? Iya. Itu ngurus izin-izinnya di mana tuh Pak? Nggak susah kok sekarang ini. Nggak Kalau susah ya? UMKM itu, mereka itu cuma ngurus minta INB itu kan. IMB ya? NIB. NIB ya? Nomor induk NIB. perusahaan itu. Nomor induk perusahaan Itu ya? hampir nggak usah biaya. Bisa Cuma proses 50.000. sendiri lagi. Bisa proses sendiri Proses ya Pak sendiri ya? kita bisa masuk sendiri. Jadi sangat mudah sekali. Sangat mudah ya? Sangat mudah Jadi sekali. buat teman-teman ya, buat teman-teman yang mau membangun UMKM ya, ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan ya. Dari pemerintah sudah memberikan kemudahan-kemudahan ya Pak Kala ya. Kemudian bisa diurus sendiri online ya Pak ya. Online lagi ya. Oke, makasih banyak Pak Kala. Ada lagi nih pertanyaan saya Pak Kala, tambah lama tambah menarik ini ya pertanyaannya ya. Ini bagi teman-teman nih ya yang pengen memulai UMKM ya. Kita tahu zaman sekarang ini kita nggak bisa lagi jualan secara langsung ya Pak ya. Artinya bisa sih, tapi cuman sekarang kan ada konsep penjualan yang online ya Pak ya. Itu kira-kira Pak,
Ini kan Kadin ini kan adalah tempat atau rumah bagi para pengusaha dan orang yang mau memulai usaha. Dengar-dengar katanya di Kadin juga pernah ada pelatihan-pelatihan ya Pak ya. Benar. Pelatihan-pelatihan yang membimbing tentang apa sih? Tentang ini ya, apa? Digitalisasi bisnis ya. Digitalisasi bisnis ya. Itu. Memang benar itu Pak, di Kadin itu ada. Dan bagaimana caranya kalau misalnya ada tuh yang mau gabung untuk belajar UMKM digital gitu? Ada. Dulu ada namanya di Kadin ini namanya LPU, Lembaga Pengembangan Usaha. Nah, jadi disitulah mereka itu wadahnya itu untuk melatih para UMKM maupun calon-calon UMKM tersebut. Jadi supaya efektif itu digitalisasi untuk UMKM itu yang konsepnya kayak gimana tuh? Yang bisa Bapak bantu jelaskan sama mereka. Kalau menurut saya UMKM itu mereka butuh itu digitalisasi itu dalam arti kan membantu mereka memasarkan produk mereka. Memasarkan produk ya, memasarkan produk. Jadi pertama itu pasti menyangkut mengenai internet lah. Internet ya. pasti penting sekali. Nah dalam internet itu mereka itu pasti perlu belajar media sosial. Media sosial. Ya. Media sosial itu kan cara mereka itu bagaimana bisa memasarkan produknya dengan gampang lah ya, dengan mudah di situ. Iya. Tentu mereka harus belajar Facebook, Instagram, TikTok. Itu yang dasar-dasar dulu gitu ya. Oke. Nah, kemudian mereka juga harus belajar e-commerce. E-commerce juga ya, e-commerce Pak. itu ya. Jadi e-commerce itu, jadi kan secara kan ada tempatnya bisa mereka jual produk di situ. Misalnya contohnya Tokopedia. Shopee. Berarti pada dasarnya Lazada. Pada dasarnya ini apa ya? Memang betul-betul prospek untuk UMKM naik kelas itu memang fasilitasnya banyak ya Pak ya? Cukup banyak ya. Tergantung UMKM itu. UMKM itu kan ya. Gitu. Kalau dia mau belajar terus naikkan kapasitasnya itu, dia bisalah mendapatkan manfaat itu semuanya. Jadi berarti intinya ini Pak, jadi pengusaha ini kembali kepada mental masing-masing ya? Benar. Ya, kalau mental pengusaha dia pasti akan mencari ya. Oke. Wah, menarik banget ya. Ternyata Pak Kala ini mulai dari awal sampai sekarang berkecimpung di bidang usaha dan banyak tahu ya program-program yang berkaitan dengan usaha ya. Tapi kalau boleh tahu nih, di Kadin Sumatera Utara ini sebenarnya Pak Kala ini bidangnya apa ya kalau boleh tahu ya? Kalau terakhir sekarang ini bidang saya adalah sebagai komite mediasi dan persaingan usaha. Berarti dia lebih ke arahnya yang ke hukum ya, atau aturan ya, aturan-aturan di bidang usaha ya. Mediasinya. Kalau gitu boleh nggak Pak Kala ini ya? Kita kan orang awam nih. Banyak kan orang kan hanya taunya yang namanya usaha itu hanya tentang jual beli ya. Kita belum tahu banyak nih tentang apa? Tentang aturan mediasi tadi. Boleh nggak Pak Kala ceritain lah ya? Ceritain dong tentang itu tadi, tentang apa sih itu mediasi itu? Oh gitu ya. Kalau kita itu namanya ada hubungan bisnis, pasti kan ada buat kontrak perjanjian. Kontrak perjanjian ya Pak ya. Oke. Kontrak perjanjian. Nah, jadi biasanya di akhir kontrak tersebut ada ditentukan kalau terjadi persoalan lah masalah hukum, ini akan dibawa kemana? Apakah litigasi ke pengadilan atau dibawa ke BANI? Oh gitu ya. Konsepnya memang adalah dia menegosiasikan, memfasilitasi ya, gitu supaya antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain bisa agar permasalahan-permasalahan yang mereka alami dapat dimediasi lah, dapat dimediasi cari solusinya gitu. Oke, luar biasa. Jadi kita kan tahu ya Pak ya, kayak kalau di luar ya kan, bisnis adalah sesuatu yang sangat dominan ya, penting banget.
Katanya ada yang bilang katanya kalau ingin menguasai dunia maka kuasailah perdagangan ya atau bisnis kan gitu kan. Jadi ini menarik nih. Kita melihat banyak negara-negara yang seperti kayak Singapura itu kan apa ya yang nggak besar-besar banget ya Pak ya. Tetapi kemudian negara seperti Singapura itu kemudian dengan perekonomiannya dia bisa bargaining kepada negara-negara lain sehingga negara mereka bisa mempunyai derajat yang sama atau mungkin lebih daripada negara lain. Itu kalau dari Pak Kala ada nggak pandangan ya kenapa sih negara seperti Singapura itu bisa menjadi negara pengusaha, negara pebisnis seperti itu kalau menurut cara pandang Pak Kala, apa sih membuat mereka rakyatnya bisa kayak begitu gitu loh? Oh ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Itu sebabnya pertama karena mereka nggak punya sumber daya. Pertama mereka karena nggak punya sumber daya alam, ya. Sumber daya alam yang banyak sekali. Contoh seperti Indonesia. Indonesia kan punya sumber daya alam yang banyak sekali kan. Ya ada minyaknya, ada tambangnya, semuanya. Singapura nggak punya seperti itu. Oh gitu ya. Iya betul. Itu yang pertama. Yang kedua, berhubung karena dia nggak punya sumber daya alam seperti itu, nggak punya pilihan, no choice ya Pak ya. No choice. Jadi rakyatnya itu harus bekerja keras lah. Iya betul. Harus bekerja keras. Jadi bekerja keras itu apa yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa andalkan jasa. Itu ya jasa lah, jasa ya. Luas-luasnya gitu ya. Nah di sini kita persempit itu ya jadi jasa perdagangan lah. Jasa perdagangan mereka ya Pak ya. Nah, kan. Nah, jasa banyak sekali kan gitu. Jasa jasa ini tapi jasa perdagangan. Nah akhirnya mereka itu semua ya jadi berkembang sampai negara kan jadi hub dia kan. Jadi hub, jadi semua orang kalau mau dagang mau ini sesuatu harus lewat Singapura ya kan, bukan pusat di Singapura. Semua di situ. Untuk saat ini nih Pak nih kita banyak nih yang orang-orang pengen usaha ya, UMKM lah ya, nggak usah cerita yang besar-besar dulu nih, kita bicara yang UMKM nih. Sekarang kalau menurut Pak Kala ya, sebagai orang yang udah membuka usaha macam-macam nih ya, ada nih yang saya mau tanya, Pak Kala, sektor apa sih sebenarnya Pak Kala untuk saat ini ya, yang kira-kira apa ya, the best choice lah ya, untuk pilihan bagi orang-orang yang mau memulai UMKM. Bagus sekali pertanyaannya, gitu kan. Kalau saya amat bisa perhatikan itu yang pertama itu yang paling sekarang ini lagi hot sekali lagi tuh, itu skincare. Skincare kan. Alasannya apa tuh Pak skincare tuh Pak? Itu karena semua orang ingin cantik lah. Itu sudah alam. Tapi saya enggak tuh Pak. Apa? Saya enggak mau cuma cantik Pak. Ya, tapi mayoritas pasti ingin cantik lah ya. Cantik. Untuk istri ya Pak ya, untuk istri ya. Tampak glowing dia. Iya. Jangan untuk kita ya Pak ya. Kan mayoritas lah ya gitu. Itu kan pasar-pasaran besar sekali. Iya betul. Kan gitu. Nah itu saya perhatiin itu satu skincare. Yang berikutnya lagi adalah ini, yaitu untuk kebutuhan bayi. Baby ya? Baby, banyak kali tengok baby produk ya Pak ya? Ya, untuk kebutuhan bayi lah itu. Bajunya, dia punya popoknya, sepatu kecilnya. Pertama skincare ya Pak ya? Skincare ya, baru baby produk ya? Baby produk itu kan. Nah, itu banyak sekali lagi menjamur itu semua-semuanya itu ya. Nah, yang ketiga lagi itu, yaitu pet shop. Pet shop? Pet shop itu untuk kebutuhan anjing, kucing, dan lain-lain itu ya. Pet shop ramai sekali itu. Nah, yang terakhir ini seru sekali. Karena UMKM itu kan sekarang lagi seru semuanya. Mereka pasarkan produk melalui e-commerce, yaitu Tokopedia, Lazada, kan gituan kan. Nah, kemudian kalau barang sudah laku, tentu kan mau diantar kan. Mau diantar. Mau diantar tuh itulah jasa ekspedisi itu. Jasa ekspedisi. Jadi jasa ekspedisi itu pasti berkembang sekali seiring dengan perkembangan ini UMKM itu yang memasarkan pakai e-commerce, pakai media sosial. Iya. Tapi kan udah banyak tuh Pak jasa ekspedisi. Justru itulah berkembang dia. Makin mudah kita berkembang. Nah ini ya. Ekosistemnya sudah di situ. Nah ini ya buat ekosistem usaha itu sudah di situ. Ini buat teman-teman ya, buat teman-teman yang masih baru berusaha,
ini ada apa namanya suatu hal yang sangat menarik yang dikatakan sama Pak Kala, bahwa berbisnis jangan takut di sekumpulan ekosistem yang sudah berkembang. Iya. Karena secara tidak langsung kita akan belajar banyak dari ekosistem yang sudah ada ya. Jadi bukan berarti kalau malah banyak, malah kita harus takut ya, menghindar. Justru sebenarnya kalau misalnya dia banyak orang yang menjual produk di situ, harus justru kita malah bergabung di situ ya. Untuk kalian Gen Z ataukah orang-orang yang mau memulai usaha UMKM, nih kita butuh banget Pak Kala masukannya, tips-tips dan masukan supaya bisa berani menjadi pengusaha. Oh, bagus sekali pertanyaannya. Satu hal yang paling penting sekali lah kalau menjadi pengusaha itu adalah ini. Setelah kita jalan usaha itu, kita harus ingat, modal itu bukan uang. Modal bukan uang ya Pak ya? Ya, modal itu adalah otak. Otak ya? Otak. Jadi kalau kalau punya skill, artinya kita punya otak gitu kan. Nah, itulah yang benar-benar bisa membuat kita itu maju berkembang di usaha kita. Gitu ya. Nah, kalau kita sudah punya otak, kita punya skill, itu modal itu semuanya akan memberikan. Nah, kalau kita punya otak, kita punya skill, kita bisa gunakan uang-uang tersebut. Jadi dengan demikian, usaha kita bisa maju berkembang. Gitu ya. Nah, setelah itu, ya tentu membayar kembali pasti kita bisa lah. Nah, yang penting, kalau kita itu anak muda, atau siapapun juga lah, kalau menjalankan usaha itu, dia harus ingat bahwa modal itu bukan uang. Modal bukan uang otak. ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kita hari ini betul-betul mendapatkan suatu masukan, tips-tips yang luar biasa dari Pak Kala.